Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul kembali di dalam masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Niatan kita mencari ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga atas izin dan kehendak Allah bersyukur karena ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa beribadahnya kita karena memang berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita berharap terus mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita terus bersyukur dengan melakukan kebaikan-kebaikan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih setelah pembahasan sebelumnya tentang talak atau tolak. Kemudian malam hari ini bab tentang raj'ah atau rujuk. Ada 6 pembahasan yang kita akan bahas. Pertama mengenai pengertian dari rujuk. Kalau bahasa kitanya apa Pak? Rujuk ya? Rujuk atau rujuk apa? Rujuk ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas dasar hukum syariat rujuk. Macam-macam atau bentuk dari rujuk yang memang terkait dengan wanita yang ditalak. Dan seterusnya ada 6 bahasan, mudah-mudahan kita cukup waktunya. Yang pertama adalah bahwa rujuk itu secara bahasa al-marratu minar rujuk. Jadi al-rujuk wahia al-marrah minar rujuk, yaitu satu kali kembali. Nah, jadi rujuk itu asal katanya kalau diterjemahkan pengertiannya adalah yaitu kembali ya. Satu marrah itu maksudnya sekali kembali. Dan secara pengertian agama adalah raddul mar'ah ilan nikahi min talaq ghairu ba'in fil iddah ala wajhi mahsus, yaitu kembali kepada istri atau kepada wanita dalam hukum nikah atau kembali dalam akad pernikahan dari perceraian tanpa perceraian yang merupakan cerai bain atau tolak besar. Bain itu artinya tolak yang memang tidak bisa kembali lagi pada masa iddah dan dalam bentuk tertentu. Nah, ini agak susah mengertinya Pak. Tetapi kalau kita bahasa singkatnya, rujuk itu adalah kembali ke pernikahan semula setelah dicerai atau setelah mencerai istrinya. Nah, itu bahasa gampangnya seperti itu aja. Barangkali di antara kita semuanya sudah paham mengenai definisi atau pengertian rujuk ini. Rujuk ini adalah syariat agama Islam. Karena ada dasar dan sumber hukumnya, baik dari Al-Quran, hadis, atau juga ijma ulama. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah atau surah yang kedua ayat 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami, jadi suami-suami dari istri itu atau suami istri-istri itu
lebih berhak untuk kembali dalam pernikahannya in aradu islaha, jika mereka mau perbaikan atau kebaikan atau juga memperbaiki. Islah itu artinya untuk kebaikan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa makna islaha di ayat ini adalah yaitu ai roj'ah. Maknanya adalah rujuk. Dan ayat yang mengatakan biraddihinna tadi maknanya adalah yaitu kembali. Jadi suami itu dia lebih berhak, atau suami itu yang mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya. Jadi rujuk itu adalah sesungguhnya hak dari suami, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Baqarah juga ayat 229, at-talaqu marratan, bahwa menceraikan itu 2 kali, Pak. Kemarin kita sudah bahas. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Setelah 2 kali dicerai, apakah istrinya dipegang terus dalam artian dipertahankan pernikahannya, au tasrihum bi ihsan, atau kemudian dipisahkan, diceraikan selama-lamanya tapi dengan cara-cara yang terbaik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini at-talaqu marratan, maksudnya adalah bahwa seseorang kalau sudah mencerai 1 kali, maka dia diberi kesempatan untuk bisa kembali lagi. Pun sama, kalau dia mencerai sampai 2 kali istrinya, dia masih diberi kesempatan untuk yang kedua kalinya. Nah, kalau sudah 3 kali mencerai, maka tidak ada kesempatan kembali lagi. Ada kesempatannya setelah proses-proses si istrinya menikah lagi dengan orang lain. Begitu juga yang ketiga ayat Al-Qur'annya, faida balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Sama maknanya nih, Pak. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Lalu dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalil tentang disyariatkannya tolak, yaitu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah. Rasulullah mencerai anaknya Umar, Pak. Siapa namanya? Hafsah. Istrinya Rasulullah itu Hafsah, anaknya Umar. Wa raja'aha, dan kemudian rujuk lagi. Dalam riwayat yang lain ini mengatakan atani Jibrilu. Jadi kata Rasulullah, Jibril datang kepada saya. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, Raji' Hafsah. Kata Jibril, rujuk lagi kamu Muhammad kepada Hafsah. Fa innaha sawwamatun. Karena Hafsah itu adalah orang yang ahli puasa. Qawamatun, orang yang ahli ibadah salat. Qawam artinya qiyam, artinya rajin ibadah salatnya. Wa innaha zaujatuka fil jannati. Kata Rasulullah, Jibril memberitahukan Hafsah itu supaya dirujuk kembali karena rajin ibadah puasa dan sholatnya, dan juga Hafsah itu adalah istrimu ya Rasulullah, nanti di surga, seperti itu. Nah, berdasarkan ayat dan hadis ini jelas bahwa syariat atau rujuk kembali kepada istri setelah dicerai merupakan ajaran Islam yang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma ulama sepakat bahwa rujuk adalah syariat Islam. Ini yang kedua, Pak, pengertian dan juga dalil dari rujuk. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk atau macam-macam al-mutlaqat atau al-mutallaqat, wanita-wanita yang ditolak atau dicerai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pembahasan tentang rujuk pasti tidak akan lepas dari para wanita yang dicerai.
Jadi pembahasan tentang rujuk pasti tidak akan lepas dari wanita yang dicerai. Nah, ada 4 kondisi, Pak. Ada 4 keadaan wanita itu dicerai, dan ini ada hukum-hukumnya tersendiri. Yang pertama adalah al-mutlaqah qabla dukhul. Ada wanita yang dicerai posisinya itu sebelum melakukan hubungan suami istri, Pak. Habis dinikahi, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkurin naqdan, misalnya. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Setelah itu tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba dicerai, Pak. Nah, bagaimana ini hukumnya? Idza talaqa rajul, apabila seseorang mencerai istrinya qabla dukhul, sebelum melakukan hubungan suami istri, banat minhu, maka jatuhnya dia tolak bain. Walam, dan kemudian tidak boleh dia kembali, enggak boleh rujuk. Walam yujiz lahu ayyurajaha li'annaha la yajibu 'alaiha iddah. Kenapa? Karena wanita yang belum melakukan hubungan suami istri dengan suaminya tidak ada iddah padanya. Nah itu, Pak. Tidak ada iddah. Maksudnya bagaimana? Kalau suaminya mau kembali lagi, nah kalau mencerainya hanya 1 kali, namanya tolak bain ya, Pak. Kalau mencerainya 1 kali, kalau dia belum melakukan hubungan suami istri, namanya tolak bain sugro. Si suami atau tolaknya 2 kali, Pak. Belum melakukan hubungan suami istri nih. Belum melakukan hubungan suami istri, kemudian dicerai 1 kali. Atau dicerai 2 kali, tapi masuk dalam kategori tolak bain. Tapi namanya bain sugro. Bain sugro bagaimana? Bain sugro yaitu dia melakukan akad baru dan kemudian dia melakukan mahar baru. Paham gak, Pak? Hah? Ulang. Ini harus paham ini. Nanti kalau ada anak atau ada keluarga yang seperti ini harus jelas ini tanggung jawab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang mencerai itu, Pak, atau wanita yang dicerai itu ada 4 kondisi. Pertama, si wanita dicerai sebelum melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, istri mencerai atau istri dicerai dengan khulu. Yaitu khulu itu artinya mencerai dengan iwad, membayar. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, istri mencerai atau istri dicerai tetapi setelah melakukan hubungan suami istri. Ini tolak biasanya. Nah, yang keempat adalah yaitu tolaknya atau dicerainya dengan tolak 3 kali. Ini, Pak, ada 4 hukum. Posisi Bapak di mana nih? Misalnya kalau ada yang terkait dengan itu. Apakah dengan khulu artinya istri yang membayar? Atau ditalak atau dicerai sebelum melakukan hubungan suami istri atau jima? Atau dicerai setelah melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, dicerai? Atau itu dalam 1 kali atau 2 kali? Atau dicerai 3 kali? Nah, ini ada 3 model, ada 4 model, Pak. Harus kita paham ya. Pertama, sebelum melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, setelah melakukan hubungan suami istri. Ya, Pak, tolaknya hanya 1 atau 2 kali. Yang ketiga, setelah melakukan hubungan suami istri, tolaknya 3 kali. Yang keempat adalah cerai dengan khulu, artinya istri yang membayar. Nah, yang pertama, cerai sebelum melakukan hubungan suami istri, setelah akad belum melakukan hubungan suami istri, Pak, maka posisi cerainya kalau dia ucapkan 1 kali namanya tolak bain, tapi bainnya bain sugro. Kalau si suami mau balik lagi kepada istrinya, maka dia harus akad baru dan bawa mahar baru. Pak, ada keluarga kita misalnya atau ada tetangga kita baru saja nikah, belum sampai hubungan suami istri, kemudian dia cerai. Tapi hanya saya ucapin sekali, saya cerai kamu itu. Tapi kemudian dia mau nikah, dia mau kembali lagi.
Nah, dalam kondisi ini tidak ada yang namanya rujuk. Ya, Pak. Jadi kalau yang namanya tolak bain itu la yajibu 'alaiha iddah. Si istri tidak ada iddah. Iddah itu apa, Pak? Iddah itu kalau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan 3 kali haid. Misalnya gini, si wanita dicerai dalam kondisi suci, maka kemudian masa iddahnya 3 kali haid. 3 kali haid itu apa, benar? Dicerai dalam kondisi suci, kemudian 1 kali haid, kemudian suci lagi, kemudian haid yang kedua kali, kemudian dia suci lagi, kemudian haid yang ketiga kali, kemudian dia suci. Maka dalam kondisi yang 3 kali haid ini itu adalah waktu untuk rujuk. Nah, untuk yang orang sebelum melakukan hubungan suami istri dicerai, maka tidak ada masa iddah namanya. Nanti kita akan hitung lagi, Pak. Bahkan ada ulama yang mengatakan masa iddah itu hanya 1 bulan. Imam Syafi'i mengatakan 1 bulan 2 hari paling minimal, karena hitungannya haid sudah 1 hari, Pak. Haid 1 hari, kemudian suci 12 hari, terus haid lagi 1 hari, suci lagi 12 hari, haid lagi 1 hari, kemudian suci. Nah itu. Imam Maliki juga sama. Imam Hanafi mengatakan cuma 29 hari. Saya tidak akan ke sana dulu, takutnya nggak paham nih. Jadi orang yang mencerai istrinya sebelum melakukan hubungan suami istri, dia tidak ada kesempatan untuk rujuk. Kalau mau rujuk, nikah lagi dan bawa mahar yang baru lagi. Gitu ya, Pak. Itu mencerainya 2 kali atau 1 kali atau 2 kali. Nah itu ya. Ayatnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahkan wanita-wanita mukminat, summa talaqtumuhunna, kemudian kau menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kau menyentuhnya, fama lakum alaihinna min iddah ta'taddunaha, maka wanita tersebut tidak ada iddahnya. Jadi dia tidak punya masa iddah, Pak. Enggak disentuh lah, bagaimana mau hamil? Ya, enggak ada iddahnya dia seperti itu. Nah, jadi dia langsung jatuh kepada tolak bain, artinya si suami tidak boleh rujuk. Kalau mau balik, nikahin lagi atau juga bawa mahar baru lagi. Kalau tolaknya tolak 3, apalagi? Jadi sebelum sebelum dilakukan hubungan suami istri, jatuhnya tolak 3 kali, Pak. Saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Dalam satu waktu, 3 kali ucapan atau 1 kali ucapan dengan 3 kali. Saya cerai kamu talak 3, saya cerai kamu 3, gitu kan, seperti itu. Nah, maka lebih lagi ini sudah tidak ada kesempatan untuk kembali kecuali si istrinya menikah lagi dengan orang lain. Itu, Pak. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rujuk ya, Pak. Yang terkait dengan rujuk. Mencerai istrinya dengan ucapan 1 kali, tolak tuki. Atau bahasa Indonesia, saya cerai kamu, saya cerai Anda. Maka jatuh talak 1 dan suami punya kesempatan untuk rujuk selama masa iddah. Ayo, Pak. Jadi saya, kalau ada papan tulis saya gambar, tapi nggak apa-apa. Bapak mudah-mudahan nangkep ya, Pak. Jadi iddah itu mau ikut mana? Ya taruh misalnya di sini mau ikut mazhab Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i, iddah itu adalah 3 kali suci. 3 kali suci maksudnya apa? Si istri dicerai itu saat kondisi suci. Kemudian istri haid. Sucinya saat dicerai itu suci yang pertama. Jadi kalau dalam Al-Quran salasa quru, 3 kali quru. Nah ini perbedaan antara Maliki Hanafi yang mengatakan 3 kali haid. Kalau Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan 3 kali suci. Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan 3 kali haid. Jadi kalau Imam Hanafi dan Imam Hambali itu haidnya lebih banyak.
Sucinya lebih banyak masanya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki 3 kali suci maksudnya adalah si istri dicerai dalam kondisi suci, nggak haid ya Pak, dicerai. Hitungannya suci yang pertama. Kemudian setelah itu dia haid. Kemudian setelah itu dia suci, suci yang kedua. Kemudian setelah itu dia haid lagi. Dan setelah itu dia suci, suci yang ketiga. Jadi di suci yang ketiga ini batas terakhir Pak. Jadi batas terakhir. Kalau si istri sampai haid datang yang ke haid lagi, maka si suami tidak boleh rujuk. Dan kalaupun rujuknya dia jatuhnya kepada bain, yaitu dia datang menikahkan lagi istrinya. Jadi dikasih waktu 3 kali suci Pak. Suci yang pertama saat dicerai, setelah itu dia haid, kemudian suci yang kedua, kemudian dia haid lagi, kemudian dia suci yang ketiga, dan kemudian dia haid. Kalau sampai dia suci yang keempat, maka ini sudah habis masa iddahnya. Si suami tidak lagi ada kesempatan rujuk walaupun tolak yang pertama. Kalaupun dia rujuknya dia harus dengan akad baru, atau kemudian juga dia melakukan apa tadi Pak, yaitu melakukan akad dan mahar yang baru itu. Ya Pak, Bapak harus nanti kalau ada yang mencerai talaknya 1, lihat hati-hati Pak, hitungin, takutnya nanti kelewatan itu. Nanti ya. Begitu juga yang kedua Pak, talak 1 atau talak 2 sama. Kalau mau rujuk masih dalam waktu dia iddah. Jadi dalam waktu dia iddah. Tapi kalau Bapak mau nikahin orang yang ditinggal mati sama suaminya dalam kondisi hamil, masa iddahnya apa? Dia lahirin. Tinggal sebulan lagi lahirin itu kan, nah tinggal lagi iddahnya, udah diincer misalnya itu. Silakan. Nah, tapi beda nanti. Ini kita balik lagi ke sini dulu. Nanti yang kemana-mana lagi. Itu Pak, rujuk wanita yang ditalak 1 atau 2 kali. Nah kemudian sekarang yang ketiga, rujuk wanita yang ditalak 3 kali. Wanita yang ditalak atau dicerai dengan ucapan talak atau cerai 3 kali dalam waktu yang berbeda, atau dalam satu waktu yang sama, atau dalam 1 kali ucapan. Ya Pak, ada 3 modelnya Pak. Mencerai 3 kali, bisa jadi tahun ini tolak 1, tahun besok tolak lagi, tahun depan tolak lagi. Atau juga mengucapkan talak dengan 3 kali ucapan, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Atau juga mengucapkan saya cerai kamu 3 kali, 1 kali ucapan talaknya, saya cerai kamu 3 kali, tapi dengan menambahkan kalimat 3 kali, maka terjadi talak bain kubro. Dalam kondisi sudah 3 kali talak, atau 3 kali ucapan, atau 1 kali ucapan dengan maksud untuk 3 kali, maka posisinya adalah dia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya, dan istrinya dibolehkan kembali kepadanya atau boleh kembali setelah istrinya nikah dengan orang lain. Ini Pak, nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana prosesnya. Nah yang keempat adalah yaitu al-mutlaqah bil khulu. Orang yang talak tapi dengan iwad atau dengan ganti, dengan membayar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya istri dicerai, tapi kemudian kalimat cerainya suami mengatakan begini Pak. Jadi aku talak atau aku hulu kamu berdasarkan ini, maksudnya berdasarkan uang yang dibayar. Nah gitu. Jadi bagaimana hukumnya kalau hulu, istri yang membayar untuk mencerai Pak, tapi kalimat talaknya dikeluar dari suami, saya cerai kamu dengan uang ini, atau saya cerai atau saya hulu kamu dengan, atau juga berdasarkan 1 juta atau uang 2 juta ini, nah, seperti itu. Nah maka orang yang dicerai, ya Pak, orang yang dicerai dengan hulu, maka maksudnya bayar, maka jatuhnya sama seperti orang yang
tadi dicerai sebelum masuk hubungan suami istri. Apa Pak? Tolaknya tolak bain sugro, lam yujiz, tidak boleh, lam yujiz ayyuraji'aha illa bi'aqdin wa mahrin jadidaini. Tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya kecuali setelah dia melakukan akad baru dan juga mengasih mas kawin atau mahar yang baru. Apakah istrinya mengajukan cerai sebelum atau melakukan hubungan suami istri, atau melakukan minta dicerainya, membayarnya itu setelah melakukan hubungan suami istri? Kalau tadi sebelum melakukan hubungan suami istri, nah itu seperti itu. Tapi ini yang minta dicerai adalah istrinya. Tapi kalimat cerainya jatuh dari suami. Sampai sini paham? Paham ya Pak? 4 hal kondisi wanita yang dicerai itu seperti itu. Itu yang pertama, dicerai wanitanya belum didukhul, bahasa pikirnya itu, belum melakukan jima, hubungan suami istri. Yang kedua, dicerai 1 kali atau dicerai 2 kali tapi sudah melakukan hubungan suami istri, bisa rujuk. Dicerai 3 kali tidak boleh rujuk. Dicerai dengan bayar atau khulu, yaitu tidak boleh kembali, tapi dengan kalau kembali dengan akad dan juga mahar baru. Kemudian selanjutnya, sebab seseorang itu boleh rujuk itu ada 4 Pak. Jadi sebabnya boleh rujuk, yang pertama, dia boleh rujuk dengan sebab tolak, bukan karena sebabnya pisah. Kalau orang kita kadang-kadang sama, apa sih bedanya Ustaz tolak sama pisah? Beda Pak, kalau dalam hukum agama itu antara talak dengan pisah itu beda. Dipisahkan. Jadi kalau orang dipisahkan, maka dia tidak ada lagi iddah. Pisahnya itu karena sebab-sebab. Misalnya, yang pertama, orang itu dipisah karena misalnya suaminya atau istrinya masuk Islam, maka pisah sudah. Atau kemudian yang kedua, pisah karena sebab yang terkait dengan cacat pada diri suami. Setelah nikah, suaminya ternyata, mohon maaf, kok didapati impoten, atau kemaluannya terpotong, atau ya nggak bisa lah melakukan hubungan suami istri begitu, maka dipisah ini. Atau kemudian ketika setelah nikah didapati ada tulang atau ada daging yang menutupi kemaluan istri, sehingga tidak bisa masukkan atau melakukan hubungan suami istri. Nah, maka ini dipisah, tidak ada iddah. Atau kemudian pisah yang terjadi oleh dua-duanya, antara istri atau suami. Misalnya karena suaminya sakit, entah itu kusta atau lepra atau kemudian TBC atau juga penyakit-penyakit yang menjadikan diri pasangannya itu jijik sehingga kemudian dipisah. Nah, ini dibolehkan Pak. Nah, jadi antara pisah dengan talak ada penjelasan tersendiri. Nah, jadi fala raj'ah fil fusuh. Jadi tidak ada rujuk ketika seseorang melakukan pisah antara istri dengan suaminya karena sebab adanya entah karena yang satu murtad atau yang satu muslim, atau kemudian karena penyakit si suami atau penyakit istri atau penyakit dua-duanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, talak itu boleh rujuk selama talaknya gratis, enggak bayar. Kalau talaknya bayar, ya maka enggak ada rujuk, seperti tadi talak dengan Pak? Hulu. Hulu kan nalak tapi bayar. Yang keempat, yang ketiga adalah yaitu talaknya rujuk boleh dengan syarat talaknya 1 atau 2 kali. Kalau 3 kali tidak boleh rujuk. Yang keempat yaitu syaratnya talak boleh rujuk ayyakuna ba'da dukhul, setelah melakukan hubungan suami istri, seperti itu. Baik. Sampai sini dulu Pak. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan nanti. Fadhal.
Kalau wanita yang wanita yang melahirkan, masa idahnya melahirkan. Kalau wanita yang tidak punya haid, ada masa idahnya enggak? Dihitungnya dari apa? Tidak ada. Jadi ketika wanita itu sudah tidak haid lagi, sudah tidak istilahnya sudah tadi menopause, maka tidak ada hitungan iddahnya itu. Kalaupun iddahnya sama seperti karena hitungan iddah si wanita tersebut tidak lagi dalam hitungan suci atau juga dalam hitungan haid. Posisi dia adalah posisi wanita yang memang dalam kondisi suci seperti itu. Nah, jadi bisa saja ketika selesai dia cerai, baik dari suaminya meninggal atau cerai pisah dari suaminya, maka dia bisa langsung nikah karena tidak didapati masa iddahnya, karena sudah tidak lagi haid atau juga tidak lagi ada sebab dia diragukan hamil enggak gitu. Kenapa ada iddah, Pak? Karena jangan sampai bercampur janin atau juga bercampur keturunan. Ini anaknya siapa gitu. Ketika sudah 3 kali haid atau 3 kali suci, maka diyakini wanita ini tidak akan punya keturunan dari suami yang lama. Haid itu kan artinya membersihkan, mengeluarkan hal-hal yang memang ada dalam perut seperti itu. Nah, ini kalau sudah tidak haid, tidak ada maksud itu. Wallahu a'lam. Ya. Iya, jadi kalau hulu itu istri minta dicerai dengan bayar ke pengadilan, pengadilan, dan kemudian si suami mengatakan saya ceraikan Anda dengan uang yang Anda bayarkan, seperti itu. Nah, maka ketika cerainya jatuhnya kepada cerai hulu, maka si istri atau si suami dia bisa kembali kepada istrinya bukan dalam bentuk rojai dan tidak pada posisi iddah. Dia kembali kepada istrinya langsung dengan akad dan juga langsung dengan mahar baru seperti itu. Hah? Apa, Pak? Suami. Talak itu haknya suami. Kalau istrinya minta hulu, namanya istilahnya hulu. Hulu itu artinya mencerai tapi dengan bayar. Jadi hulu itu talak dengan talak dengan membayar, tapi istri jatuh talaknya tetap dari suami. Jatuh talaknya tetap dari suami. Tapi istri yang membayar untuk dicerai. Seperti itu, Pak. Iya. Ya bagus sih untuk mengikat, tapi saya sebenarnya agak kurang setuju ya, Pak ya. Psikotalik itu ya. Sebenarnya untuk memberikan peringatan kepada si suami, sekedar diketahui ya nggak apa-apa, tapi jangan diucapkan aja gitu kan. Jangan diucapkan bahwa seandainya ketika saya tidak ada kabar, itu kan seolah-olah menjadi syarat
menjadi syarat. Jadi ketika itu diucapkan, maka itu bisa menjadi jatuh talak satu, ya jatuh. Nah, karena pembahasan nanti adalah as-sighah, yaitu sigot, ucapan yang diucapkan oleh seseorang dengan ucapan talak itu baik secara langsung atau kemudian juga pakai syarat-syarat. Jadi kalau seandainya kamu melakukan ini, maka kamu jatuh talak. Atau kalau seandainya saya nggak pulang-pulang, maka jatuh talak, gitu. Jatuh Pak, berarti seperti itu. Nah, jadi tapi kalau seandainya tidak diucapkan, kemudian memang sudah mencari dan kemudian memang tidak didapati, nah ini nanti tinggal minta pendapatnya hakim ya Pak, tidak pendapatnya hakim, apakah posisinya jatuh talak atau memang masih diberi kesempatan waktu, begitu. Gitu ya Pak ya. Karena memang posisi seseorang yang dia tidak tahu kabarnya karena hilang atau apa gitu kan, nah memang perlu kepastian itu. Tapi kalau seandainya hakim memutuskan sudah jatuh talak, ya jatuh talak seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak diputuskan jatuh talak, ya maka dia tetap posisinya tidak boleh nikah dengan orang lain, karena memang dia posisi istri dari suaminya tadi yang pertama. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Apa Pak? Suami mencerai istrinya, terus? Hah? Itu maharnya bisa kita lakukan. Oh gitu. Itu sudah kita bahas dulu Pak. Jadi apa namanya, maharnya itu, jadi kayaknya sudah bahas lama banget ya, udah berapa bulan yang lalu itu ya. Jadi maharnya itu tinggal apa namanya, memang ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan apa namanya, istri yang dicerai tapi sebelum dilakukan hubungan suami istri terkait dengan maharnya itu. Nah itu terkait dengan maharnya, ya tinggal disepakati saja gitu. Tapi kalau seandainya memang diminta, nggak tahu malu banget itu laki-laki itu. Meskipun hukumnya dibolehkan itu. Tapi kalau seandainya diberikan itu lebih baik kalau diminta dalam posisi seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian apa namanya, dia belum bayar maharnya, nah bisa jadi kategorinya nanti bayar mahar misil. Mahar misil itu maksudnya mahar yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Oh biasanya kalau daerah Lampung mah mahal itu maharnya ya, mas kawinnya apa kerbau atau sapi itu kalau Lampung katanya mahal banget. Kalau tahu kalau Jawa atau Sunda gitu. Nah ini untuk mahar kita sudah bahas. Nanti kalau seandainya perlu jelas lagi kita akan jelas lagi ya Pak. Tapi pertanyaan Bapak, boleh nggak diminta lagi maharnya? Kayaknya kebangetan banget ya. Diminta lagi maharnya gitu. Talak bain berlaku dengan kasus talak 3 maksudnya gimana? Iya. Istri yang suami, hah? Hah? Iya. Enggak, suami yang keduanya itu mentalak bain lagi. Boleh.
Boleh. Iya. Bisa. Artinya si istri bisa kembali kepada suami yang pertama. Istri bisa kembali kepada suami yang pertama setelah yang pertama dia melakukan akad nikah. Yang kedua, ketika melakukan akad nikah, setelah itu dia harus melakukan hubungan suami istri. Nih Pak. Jadi ada nih Pak, dia dengerin. Ja'at imro'ah Rufa'ah al-Qurraji an-Nabi. Datang. Hadisnya nih Pak, dengerin hadisnya nih. Datang istrinya Rufa'ah. Sahabat namanya Rufa'ah. Atau kalau orang Indonesia namanya Rifai. Rufa'ah atau Rifai, Rufa'ah. Kepada Nabi, faqalat, istrinya itu mengatakan, kuntu inda Rufa'ah. Ya Rasul, saya adalah istrinya Rufa'ah. Fatallaqani, kemudian Rufa'ah mencerai saya. Habat atau laki, kemudian fatazawwajtu Abdurrahman bin Zubair. Kemudian setelah itu saya nikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Innama ma'uistu hudbah saub. Ini istrinya sampai ngomong kepada Rasulullah, Abdurrahman bin Zubair itu kemaluannya seperti baju. Kenapa? Gini Pak, lemes itu kan. Kemudian faqala aturiduna an tarji'a ila Rufa'ah. Kata Rasulullah, kamu mau balik lagi ke Rufa'ah? Kemudian kata Rasulullah, hatta tazuki usailatah wa tazuka usailataki. Kata Rasulullah, kamu enggak bisa balik lagi ke Rufa'ah sebelum kamu melakukan hubungan suami istri sama Abdurrahman. Karena Abdurrahman tadi kan dibilang, ya Rasul, Abdurrahman ini kok enggak bisa bangun. Ya Rasul, Abdurrahman ini kok apa namanya? Iya, gitulah. Begitu. Nah, terus kemudian kata Rasulullah, kalau belum melakukan hubungan suami istri, enggak bisa balik lagi ke Rufa'ah. Jadi Pak, jadi kalau istrinya mau balik lagi kepada suami yang pertama harus nikah. Yang kedua harus melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga dia harus cerai dengan suami yang kedua, tapi dengan cerai bain. Nah gitu ya Pak, tolak bain seperti itu. Baik, gitu. Azan dulu atau masih melanjutin? Seru. Masih banyak ini Pak. Besok pembahasan tentang hulu rencana saya. Ini baru 2 lembar dari 10 lembar, tadi 6 lembar lah, 7 lembar lah saya target. Azan dulu aja boleh? Azan dulu. Fadhal, azan dulu.
Baik, ada 3 pembahasan lagi nih Pak. Saya mohon sebentar bersabar. Rujuk itu bisa terjadi dengan 3 rukun. Ada 3 rukun terjadinya rujuk. Yang pertama yaitu al-murtaji', rukun. Kalau sholat itu kan ada rukun sholatnya. Kalau wudu ada rukun wudunya kan Pak. Wudu enggak akan sah kalau rukunnya tidak dikerjakan. Nah begitu juga rujuk Pak. Rujuk itu enggak sah kalau tidak rukunnya dikerjakan. Yang pertama rukun rujuk itu adalah murtaji', maksudnya adalah az-zauj. Jadi rukun rujuk yang pertama adalah suami. Syaratnya suami itu rujuknya sah kalau dia balik. Kalau suaminya berakal, kalau hilang akalnya bagaimana nanti ini kan? Kemudian dia adalah orang yang bukan murtad. Fala tasihur ruj'a fir riddah, maka enggak sah rujuk orang yang murtad. Maksudnya adalah dia nikah dalam kondisi muslim, tiba-tiba suaminya atau istrinya keluar dari agama Islam, maka kemudian mau rujuk, enggak sah. Nah itu Pak ya. Begitu juga enggak sah rujuk orang yang hilang akalnya, junun, wasiba. Begitu juga rujuk enggak sah orang yang masih kecil. Tetapi sah rujuk bagi orang yang sedang ihram. Kemudian yang kedua, ini Pak. Yang pertama, syarat sahnya rujuk atau rukunnya rujuk, suaminya adalah Islam, dia berakal, dia sudah balik, dia memang akalnya sehat dan tidak antara satu yang lainnya murtad seperti itu. Kemudian yang kedua, rujuk itu rukunnya adalah sigoh, sigotnya, ucapannya. Apa ucapannya Pak? Ucapannya adalah saya rujuk atau saya kembali kepada Anda.
Jadi ucapannya baik terang-terangan atau juga ucapannya kinayah, sindiran. Ucapannya terang-terangan gimana? Kalau rujuk maka harus diucapin, saya mau kembali atau saya kembali kepada Anda. Atau bahasa sindiran, saya nikahi Anda gitu. Seperti itu. Walam yujib al-ishhad huna. Tidak diwajibkan ada saksi. Kalau habis tolak satu, masih masa iddahnya, maka kemudian dia mau rujuk, ya sudah, rujuk saja. Ngomong aja, saya mau kembali. Nah, gitu. Jadi walidzalika tasihu bil kitabah ma'al qudrah alat nutqi. Boleh juga rujuk dengan nulis. Kalau WA nulis enggak, Pak? WA nulis enggak? Nulis kan? Di WA, saya mau kembali gitu kan, kata istrinya, siapa suruh mau ceraiin gitu kan. Jadi rujuk, Pak. WA nulis juga kan, sama kan? Jadi rujuk. Jadi yang kedua rukunnya, selain suaminya adalah orang yang akalnya sehat, tidak murtad, kemudian juga tidak sedang mabuk, atau kemudian juga bukan anak kecil, maka yang kedua rukunnya adalah diucapkan sigot. Nah, menurut mazhab selain Syafi'i mengatakan bahwa hubungan suami istri bisa juga dikategorikan termasuk rujuk. Kalau Syafi'i mengatakan tidak bisa atau tidak sah rujuk hanya dengan hubungan suami istri, nggak ngucapin. Makanya ada hukum selanjutnya adalah yaitu bahwa diharamkan istimta, diharamkan bersenang-senang melakukan hubungan suami istri atau pegang-pegang istri atau cium-cium istri sebelum mengucapkan kalimat rujuk ketika si istri tersebut masih dalam masa iddah. Harus mengucapin kalimat rujuk, itu Pak menurut mazhab Syafi'i. Nah, yang ketiga adalah yaitu rukun rujuk tadi, Pak. Jadi rujuk itu tidak mesti disyaratkan ada saksi. Kalaupun ada yang menyaksikan tidak apa-apa, untuk mengingatkan suami biar nggak main-main gitu. Dikit nyerain gitu kan. Tiba-tiba balik lagi gitu kan, biar disaksiin nggak apa-apa. Tapi tidak syarat, tidak harus ada saksi. Nah, gitu. Berbeda kalau dicerai dan itu posisinya tadi, Pak, belum melakukan hubungan suami istri. Nah, itu harus harus dia bain namanya, yaitu melakukan akad baru. Nyambung nggak? Nah, jadi kalau belum melakukan hubungan suami istri dicerai, maka dia harus melakukan akad baru seperti itu. Atau khulu, si istrinya yang bayar, maka dia harus melakukan akad baru. Nah, rukun yang ketiga adalah yaitu istri. Tidak mungkin terjadi rujuk kalau tidak ada istri. Makanya yang pertama, syarat dari istri yang bisa dirujuk adalah ayyakuna madkhulan biha. Istrinya pernah melakukan hubungan suami istri dengan dia. Artinya pernah jima lah. Istrinya pernah jima gitu. Maka kalau tolak itu dilakukan sebelum dukhul atau sebelum melakukan hubungan suami istri, fala raj'ah, maka tidak ada rujuk. Tadi kita sudah sampaikan, Pak. Ini diulang-ulang tapi nggak apa, biar paham. Jadi kalau istrinya belum didukhul atau belum melakukan hubungan suami istri, maka nggak ada rujuk. Kalau mau balik lagi, nikahin lagi, nikah baru sama istri itu. Kemudian yang kedua, yaitu memang terjadi tolak. Ya, jadi terjadinya tolak, ya kalau nggak terjadi tolak nggak mungkin bisa rujuk sama si istri itu. Tolaknya hanya satu kali. Kemudian yang ketiga, si istri yang menjadi rukun talak ini bisa kembali menjadi sebab kita rujuk adalah yaitu baqaul iddah, masih dalam masa iddah. Ya, Pak. Nah, ini kadang-kadang ada wanita yang headnya cepat, Pak. Ada yang cuma 1 hari. Ada nggak tuh yang hitungan jam? Bisa jadi ada itu. Kalau hitungannya 1 hari, Pak, dia head, kemudian dia suci, misalnya 10 hari dia suci, kemudian dia head 1 hari lagi, kemudian dia suci, maka posisinya dia suci yang ketiga. Kalau mazhab Syafi'i, dia itu masa terakhir dari iddahnya. Selepas dari 3 kali suci, 1 bulan itu 3 kali suci, maka si laki-laki tidak bisa rujuk lagi kepada istrinya. Kalaupun dia mau kembali, jatuhnya talak bain, yaitu dia harus nikah baru lagi sama istrinya itu. Ya, Pak, itu.
Kemudian yang keempat, syaratnya istri itu bisa dirujuk adalah yaitu istrinya sesama qabilatul lil mahal atau qabilatul lil muraji, yaitu sama-sama menerima, dalam artian kalau istrinya muslim, suaminya muslim, tapi kemudian ketika cerai suaminya balik lagi ke agamanya, nggak boleh dirujuk. Maksudnya istri suaminya murtad gitu, keluar dari agama Islam, maka nggak boleh dirujuk seperti itu, atau sebaliknya. Yang kelima adalah al-muayyanah, jelas mencerai istrinya dua, Pak, dua-duanya dicerai ini. Nah, kemudian mau rujuk istri yang mana ini harus jelas. Nah, kalau misalnya dua-duanya yang mau dirujuk, sebut dua-duanya, jelasin. Kalau yang salah satu harus dijelaskan, saya kembali kepada Fatimah gitu. Nah, ini dua-duanya dicerai misalnya, nah disebut dua-duanya gitu rujuknya. Nah, itu Pak ya. Baik, yang terakhir kesimpulannya nih Pak. Yang terakhir bahwa wanita ditalak itu terkait dengan rujuk, yang pertama adalah kalau wanita yang dicerai setelah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya tanpa membayar atau juga tanpa melakukan hal yang lainnya, maka ketika talaknya talak 1 atau talaknya talak 2, maka dia bisa rujuk dengan suaminya tanpa melakukan akad baru atau juga melakukan bayar mahar baru. Jelas itu ya Pak ya. Istri sama suami cerai dengan talak 1, maka selama masa iddah si suami bisa balik, bisa rujuk kepada istrinya. Cukup dengan mengucapkan saya rujuk kepada Anda. Kalau sudah selesai masa iddah nggak bisa rujuk lagi, meskipun baru talak 1. Kalaupun mau kembali jatuhnya bainunah, bain, dia harus nikahin lagi itu istrinya. Begitu juga baru talak 2. Kalau sudah talak 3, nah maka istrinya harus nikah lagi dengan orang lain. Nah, yang kedua yaitu kalau si istri dicerai dengan talak 1 atau talak 2, tetapi posisi istri dicerai belum melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, maka istri itu tidak ada iddah. Nah, jadi tidak ada iddah, jatuh langsung. Kalau istri suaminya pengen balik lagi, maka harus nikah lagi baru. Begitu juga si suami kalau sudah talak 1 atau talak 2, habis masa iddahnya istri, maka jatuhnya bain, yaitu harus akad baru ketika mau kembali kepada istrinya. Kalau talaknya bain kubro atau talak 3, cerai 3 kali, ya tidak ada kembali lagi kepada suaminya, kecuali istrinya sudah nikah sama orang lain, sudah melakukan hubungan suami istri sama orang lain, istrinya sudah selesai masa iddahnya dari orang lain, tolaknya juga tolak 3 dari suami yang keduanya, seperti itu. Itu Pak kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi kan kalau sudah menopause itu tidak ada masa iddah saja. Berarti ada kesempatan juga kalau karena yang sudah menopause bisa dicerai dari ini. Besok mau kembali masih kembali bisa. Iya. Kalaupun hulu sama Pak, hulu itu juga sama. Ketika istrinya minta dicerai sama suaminya, nggak dihitungin berapa bulan, 3 bulan, 3 kali suci, enggak. Hulu juga sama. Hulu itu jatuhnya dia bain. Nah gitu. Kalau cerainya 1 ya, hulu, kemudian dia jatuhnya saya hulu talak 1 gitu. Maka dia langsung tidak ada iddah. Nah gitu. Nah tadi juga sama kalau kalau monopause ya, si kakek ceraiin istrinya gitu kan, udah tua gitu kan. Nah, ya maka ya posisi dia kan sudah tidak bisa lagi tidak lagi pada ketahuan headnya. Meskipun ini maaf saya baru ingat, ada memang sahabat atau juga sebagian ulama yang dari pendukungnya Syafi'i atau juga pendukungnya Hanafi, Maliki mengatakan bahwa bisa dihitung dalam hitungan kebiasaan orang yang memang haid seperti itu. Tapi dalam posisi memang orang yang tidak haid lagi, ya sesungguhnya pendapat yang saya berpikir lebih kuat adalah ya tidak usah menghitung masa
masa iddahnya seperti itu. Enggak, dia kalau cuma talak satu dan kemudian dia mau rujuk, dia cukup mengucapkan kalimat rujuk kalau mau rujuk lagi ya. Kan tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah. Kan orang yang melafaz itu tidak ada masalah sebenarnya. Iya, makanya tadi gini, ada ashabnya, ada pendapat sahabat, maksudnya pengikut ulama-ulama, bukan imam besarnya tapi pengikutnya itu dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang sehat, artinya tidak menopause, sehingga 3 kali suci hitungannya. Jadi ketika 3 kali suci, maka dia mengikuti hitungan itu gitu. Ketika melebihi 3 kali suci, maka jatuhnya bain. Tapi ketika misalnya masih dalam posisi dia 1 bulan atau 1 bulan setengah, maka dia cukup mengucapkan kalimat rujuk. Nah itu Pak ya. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan bahwa posisi orang yang monofos itu ya sesungguhnya dia bisa juga tanpa dikiaskan seperti itu. Tapi kalau mau mengkiaskan atau juga mengikuti hukum orang yang sehat, misalnya 3 kali suci atau 3 kali haid, ya maka itu juga lebih aman. Artinya lebih gampang ngikutinnya. Kalau seandainya misalnya 3 bulan si kakek itu nggak balik lagi kepada suaminya, kepada istrinya, talak 1, maka si kakek harus balik lagi kepada istrinya ya dengan akad baru begitu. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau rujuknya misalnya kan harus sampai dikatakan dengan jelas atau disimplikan atau disebutkan. Saya sampai ini rujuk tapi kan ngomong dia putus orang. Iya. Siapa lagi yang berpikir untuk menyampaikan aku tolak jadi berani langsung kalau posisi mengutus orang itu di sini bahasannya ini Pak. Walau tolakol akil fajunna. Kalau seandainya orang yang berakal mencerai kemudian dia gila, wali ar-raji' ala sahih, maka si walinya itu bisa rujuk. Walinya bisa ngerujuk Pak. Li'annahu yajuzu tawkil fir raja' ala sahih. Wala tasihu raja' al mu'tah hatta yuslam. Nah, di sini dikiaskan boleh mewakili dalam rujuk menurut pendapat yang sahih. Tapi karena memang ada alasan tadi dia gila. Nah, kalau nggak gila bagaimana? Bisa juga dikiaskan dalam artian bahwa secara umum, kaidah umumnya bahwa rujuk itu bisa diwakilkan. Rujuk itu bisa diwakilkan. Mungkin gengsi kali ya, habis nyerahin istrinya terus mau balik lagi gitu kan. Tapi sesungguhnya secara hukum sah kalau rujuk minta diwakilkan. Tolong sampaikan kepada istri saya mau balik. Maka ketika sudah disampaikan, sah dia rujuk itu. Meskipun mungkin yang lebih kuatnya ada saksi. Kalau bisa direkam, gitu kan, seperti itu. Biar lebih halal jadi gitu hubungannya seperti itu. Jadi rujuk itu bisa dengan ucapan langsung, bisa tidak langsung dengan telepon, atau kemudian juga bisa dengan tulisan, atau juga bisa diwakilkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup ya. Baik, insyaallah nanti pembahasan selanjutnya adalah khulu dan juga yang lain-lainnya lah. Nanti kita lihat kondisinya. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting adalah niat kita mengetahui ilmu agama ini, dan kemudian kalau ada permasalahan terjadi dalam diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita terkait dengan hukum rujuk, Bapak sudah tahu hukumnya Pak. Jadi hukum rujuk itu sudah tahu hukumnya. Nanti kalau kurang jelas kita akan ulas lagi. Tadi ada 6 poin bahasan tentang rujuk. Demikian kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.